kita kedatangan teman-teman dari Indo Card Florist. Iya. Card Artist. Indonesia Card Artist. Indonesia Card Artist. Nah, tapi nama tadi yang dimainkan ini namanya Card Florist gitu ya. Betul. Boleh dijelaskan dulu mungkin Kenalan dulu kali. Oh, kenalan dulu ya sebelum kita ngobrol. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Dari sebelah sana mungkin. Nama saya Hendra Gilbianto, member dari Indo Cardist. Oke. Ya. Aku juga Sultan, namanya Sultan Madudin. Aku juga member dari Indocardist. Oke. Aku Dimas, sekarang dipercaya jadi presiden atau ketua komunitas Indonesian Oh, Card. oke. Namaku David, aku juga member dari Indonesian Card Artist. Oke, mungkin sebagai presiden boleh menjelaskan Card Florist itu apa sih? Sebenarnya ini sama nggak sih sama apa ya dibilang trik sulap? Trik gitu sulap, ya? Sama nggak? Jadi kalau sebenarnya kalau ngelihat dari sejarahnya itu Card Florist itu kan sebenarnya kayak freestyle-nya gitu kan. Jadi sejarahnya itu dulu Card Florist itu ada buat ngedampingin pesulap-pesulap yang lagi mau nunjukin trik kartu. Jadi di sela-sela trik kartunya pesulap itu suka ngasih lihat nih kartunya tuh diacak loh gitu atau kartunya nih random loh kayak gitu. Nah dalam proses itu si pesulap tuh kadang menunjukkan dengan lebih fancy ibaratnya supaya dia kelihatan lebih lebih profesional kayak gitu kan. Nah ya di tahun 2000-an akhir itu mulai ada jadi dulu tuh kita belajar kan banyak dari tutorial ya, DVD tutorial. Tahun 2000-an itu mulai banyak DVD tutorial yang emang ngajarin khusus cara ngacak kartunya aja dengan berbagai teknik gitu. Akhirnya baru berkembang jatuhnya kayak subculture-nya gitu. Emang teman-teman yang dia nggak main sulap tapi pengen freestyle ngocok kartunya gitu. Semacam seninya gitu ya. Nah, Mas Dimas, kalau Indonesia Card Artist ini berarti dari tahun berapa? Kita berdiri 2009. 2009. Nah itu awalnya teman-teman aja, bestie-bestinya aja, apa gimana nih anggotanya? Sebenarnya dulu zamannya forum ya, banyak forum di internet gitu kan. Terus dari mungkin forumnya dari sulap dulu interestnya gitu. Terus baru mulai bercabang tuh ngumpulin orang-orang yang bisa nge-shuffling kartu dengan cara random gitu, dengan cara yang paling unik, paling aneh. Terus kita bentuk komunitasnya, mulai ketemuan orang-orangnya. Ternyata di luar negeri tuh banyak juga yang kayak gitu. Sekarang udah ada berapa membernya? Udah banyak? Kalau ngikutin sejarah ya kan on and off ya. Jadi ada yang udah nggak aktif, ada yang masih aktif. Kalau ngelihat itu tuh sekitar 3.000-an sih. Oh banyak ya? Seluruh Indonesia yang memang pernah punya interest untuk ke Card Florist atau cardistry ini sendiri. Card Florist artinya ini bukan sulap yang misalnya nih pilih pick satu kartu tetap enggak ya, tapi lebih ke teknik atau style untuk shuffle kartu yang ngacak kartu gitu. Nah ini teknik-teknik dasarnya tuh kayak gimana sih, apa yang harus kayak gimana gitu? Harus gimana sih? Kan kalau ngocok kartu biasa gitu doang kan? Ya benar. Atau gini nih, truk gitu ya? Iya. Sebenarnya poinnya kalau cardistry ini balik lagi ya, poinnya tuh ngacak kartu sebenarnya. Ini David bisa kasih lihat di mana kartu itu yang penting urutannya berubah. Ngacak kartu kan poinnya adalah itu. Si pesulap itu nunjukin kayak gitu. Jadi dari basicnya tuh cuma mindahin paket atas ke paket bawah, terus mulai ditunjukin macam-macam nih, ada yang di fan enak yang nunjukinnya set gitu, so smooth gitu. Sampai ada yang dilempar-lempar, mulai bersabang deh tuh kayak gitu. Terus banyak banget yang memang berkembang gitu. Bahkan yang kayak sekarang, kayak kemarin kan kita ada kayak konferensinya gitu. Itu di Tokyo. Memang 2024 nih Sultan datang untuk mewakili Indonesia lah gitu. Ikutan conventionnya di Tokyo, masih ngikutin eksistensi dan sekarang tuh yang lagi ngetren gerakan yang kayak gimana sih? Oh, berarti memang banyak ya dari seluruh dunia pun juga ada yang menggemari ini. Nah, berarti cerita deh Mas Sultan soal kemarin sampai ke Tokyo juga, awalnya nih tertarik buat ikut komunitas ini kenapa sih?
Oke, sebetulnya emang kayaknya hampir semua kardis ya, itu berawal dari sulap gitu loh. Jadi emang sulap, kemudian kita memperdalam lagi ilmu sulap kita dengan card flourish ini. Cuma emang banyak dari kita yang akhirnya lebih tertarik ke Card flourish ini. Dan emang dia menjadi skill hobi ya, jadi mungkin padanannya itu bukan sulap tapi lebih kayak yoyo atau teknik gitu ya. Jadi emang hobi yang jadi kayak gitulah. Dan memang kita secara art form ya, kita tuh medianya itu biasanya video. Jadi di conference itu juga kita banyak premier video-video dari kardis-kardis luar negeri, dan biasanya juga kompetisinya itu bukan live tapi lebih ke bagaimana kita bisa mempersembahkan kardis ini dengan media film itu tadi gitu. Jadi emang banyak eksperimentasi juga dari genre-genre sinematografinya gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya dilihat nih kayaknya kartunya Mas Hendra beda-beda ya? Kayaknya nggak kayak kartu biasanya. Apa jenisnya beda-beda kah? Gimana? Sama nggak nih ini sama ini sama yang Kalau lain yang juga? punya lu gimana? Coba Mas. Kalau yang punya saya ini dari Amerika ya. Rata-rata kita sebagai card florist itu memakai yang USPCC. Itu kartu yang kualitasnya diproduksi di Amerika dengan kualitas yang baik. Tetapi sebenarnya kalau untuk main kartu, untuk belajar dasar kita bisa mulai belajar dari kartu-kartu di warung. Ini spesialis kartu warung. Kartu lokal, dia suka membuat konten-konten mengenai kartu warung dan review. Iya. Dia suka nge-review Kartu warung tuh yang biasa dimainin poker gitu. Betul. yang memang kita bisa temuin di sekitar kita. Warung gitu. Madura. Nah kalau gitu bedanya apa nih sama kartu yang kayak gini? Mungkin lebih licin kah atau Ya, gimana? karena pada dasarnya pakainya kartu apa aja bisa gitu. Yang penting pakai kartunya kartu remi kebanyakan Kartu yang remi. ukurannya pun standar poker size. Jadi sebenarnya kalau mau mulai belajar, kalau nunggu nyari kartu yang dari US gitu kan harus beli online dulu, terus harganya lebih mahal. Tapi kalau mau coba-coba dulu, ternyata pakai kartu warung tuh bisa loh, yang kita bisa temuin di warung mana aja, yang mungkin harganya cuma 5.000. Itu bisa langsung beli, langsung coba gitu. Tapi Cuma mungkin kualitasnya aja memang yang dari USPC lebih awet, terus emang lebih mendukung untuk beberapa move gitu. Tadi Tapi pada ada coba dasarnya pegang bisa sih. juga. Beda emang. Coba deh, coba Asri. Pegang deh, beda tau. Oh iya ya. Coba pegang. Satu paket gitu dia Nah, ya kan? lebih Gampang premium buat sih. event. Tapi kayaknya Sama ukurannya dari US juga. ukurannya sama nggak sih? Kok kayaknya lebih kecil? Oh tapi ini kayak belakangnya ada teksturnya gitu ya? Betul. Ini memang sengaja dibuat ada teksturnya. Ini Benar. untuk memudahkan saat melakukan trik gitu. Betul. Iya, sebenarnya lebih mudah ketika digunakan. Kalau kartu itu kan memang dalam apa kesehariannya kalau di US itu barang rumahan yang emang digunakan untuk mengisi waktu gitu kan. Jadi Ini ada di sini nih ya iya. kartunya. Bisa dijelasin nggak? Ya, boleh lihat-lihat ke Bisa sana di shoot nggak? ke sini. Nah, Menarik nih, soalnya kayaknya bungkusnya kita nggak familiar ya. Iya, ini yang dari US semua atau gimana? ini nggak semua dari US sih. Jadi ada yang dari Cina, dari Taiwan, dari Eropa juga gitu. Ini kebetulan karena memang kesenian cardistry atau card floristnya ini sendiri sudah punya market tersendiri gitu. Jadi memang ada beberapa kartu yang kayak gini nih, beda nih kotaknya, dia kayak gitu. Dan dia didesain nggak memiliki wajah kayak yang lain. Kalau yang sebelumnya kan itu kan. Oh iya. Jadi dia emang emang dibikin. Nah, coba ditunjukin deh. Untuk di shuffle. Bisa di-shoot? Gitu. Oh, Gitu. Jadi dia Jadi dia nggak ada, bukan kartu remi gitu, nggak bisa Tapi dipakai. literally sama semuanya Benar, atau? karena tujuannya emang buat di shuffle doang. Oke. Tapi gimana caranya kita tahu kalau itu udah di shuffle kalau semuanya sama? Jadi kan Oh, makanya buat latihan apa gimana nih? Enggak juga, memang buat ditunjukin movementnya gitu. Jadi mungkin kasarnya kayak kalau hilang satu nggak ketahuan. Kan kita suka jatuh gitu kan. Iya. Kalau hilang satu nggak ketahuan. Kalau ini apa nih? Nah itu trainer tuh. Nah, ini buat apa nih? Apa? Itu untuk latihan. Tapi kan beda, ini tebel banget ya. Nah, kalau kita biasanya pakai kartu itu pasti kartu suka jatuh-jatuh satu, jatuh dua, kelipat, kena air. Nah, kita untuk latihannya supaya lebih awet, kita pakai trainer. Trainer itu yang saya bawa di sini contohnya kulit ya. Ada yang dari plastik, dari besi. Nah, tapi di sini yang paling nyaman ini kita pakai dari kulit. Nah, kayak gini misalnya saya melakukan cutting. Dia tuh tidak gampang jatuh. Nah,
dilempar juga kalau jatuh cuma satu, jadi nggak harus mengutin sampai 20 biji begitu. Tapi beda nggak sih kalau pengaplikasiannya nih yang latihan kan pakai yang tebal-tebal, pas pindah ke kartu asli? Beda. Memang kalau ingin fasih itu memang harus pakai kartu sih. Iya, gerakan tangannya pada cepet-cepet banget ya. Iya, kok bisa gitu. Ini awalnya memang harus pakai ini semua kalau mau jadi card artist? Tidak harus. Ini cuma alternatif pilihan untuk lebih main. memudahkan aja ya. Betul, siap. Oke, nah. Alat bantu. Nanti kita pengen dong diajarin, boleh nggak? Boleh. Bisa, boleh. Oke, nanti kita langsung belajar, tapi kita jeda sejenak. Tetaplah di Sapa Indonesia akhir pekan. Nggak megang soalnya. Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan masih dengan komunitas Indonesia Card Artist. Nah, kali ini saya mau coba teknik apa ya namanya? Flourish ya. Betul. Ini flourish yang pertama. Mungkin boleh diajarin apa dulu nih basicnya nih? Jadi di cardistry atau card flourish itu ada beberapa kategori move, kayak motong-motong kartu, atau itu namanya cutting. Atau yang tadi kartunya terbang-terbang, itu namanya jenis aerial. Tapi yang mau kita pelajari sekarang adalah salah satu move dari jenis fanning, atau kipas, bentuk kipas. Wih, Oke. ada pemanasan dulu nggak nih kira-kira? Ya. Nah, Sebelum main kartu ada pemanasan nggak buat jari-jarinya gitu? biasanya pemanasan ada finger fitness Oke, gitu. kita pemanasan Kita dulu. taruh dulu kartunya. Oke, gimana? Gimana nih? Kartunya di ke depan gini, disatuin. Terus antar kartu bergerak bersilangan. Antar gitu. jari. Antar jari bergerak bersilangan. Oke. Mulai dari Oh, telunjuk, gini. jari tengah, jari manis sampai kelingking. Ini baru pemanasannya udah nggak bisa. Iya. Kok kayak nggak sinkron? Jadi memang tujuannya selain stretching jari, dia ngatur koordinasi jari. Kalau misal kita lagi ngelipet jari manis katakan, ya kalau bisa yang lain nggak ikut ngelipet. Iya, tadi saya ngikut semua. Nah itu. Ngelipet semua. Jadi kan memang kalau kita udah megang kartu, kita harus fokus nih kalau jari tengah atau jari jempol kita megang lagi ngegrip kartu dan yang lain lagi gerak, ini nggak boleh keganggu gitu. Oh, oke. Berarti ini ngelatih motorik juga ya? Betul. Sedikit banyak sih iya. Ini niatnya kan emang geraknya satu-satu ya, tapi kok ikut-ikut ya nggak? Nah, itu dia Tantangan juga. tujuannya apa stretchingnya pemanasannya itu. Selain itu gerakan selanjutnya? Selain itu nggak ada sih, tinggal peregangan biasa. Oke, stretching biasa ya. Nggak ada yang spesial, nggak ada yang spesifik. Habis itu baru ya udah mulai pegang kartunya. Teknik pegangnya mungkin ya. Ya, Nah, dari teknik pegangnya. awalnya itu pasti dari grip ya, bro. Grip. Jadi untuk memegang kartu itu ada beberapa cara ya. Yang kayak gini namanya mechanic grip. Jadi telunjuk di atas, 3 di samping. Nah, ini mechanic grip. Tapi kita sebagai card florist itu biasanya pakai yang straddle grip. Namanya stretching. Ini ada kelingkingnya di bawah. Jadi kita pegang kagak jatuh. Nah, ya kan? Pegangnya By the begini. way, harus tangan kanan atau tangan kiri atau senyamannya? Biasanya sih untuk memulai tangan kiri. Tangan kiri. Ini saya hitungannya kidal. Jadi kalau misal karena basicnya itu adalah ketika kalau mbaknya main kartu, biasanya ngebagi kartu kan kayak Ke gini. kanan yang ini kan ya? Iya. Jadi Oh, kartunya tumpukan kartunya di tangan kiri. Iya. Oke. Terus? Nah, coba. Kita akan belajar tadi dari kategori fanning atau bikin kipas. Pada konsepnya adalah bikin kipas. Dari straddle grip gini, kita naik ke atas kartunya. Kita pindah ke Jadinya atas, gimana? ke dua Oke, tangan. dua. Ya. Terus tangan yang kanan pegang dari ujung sininya, terus kita jajarin ke sini. Ya, Kok jelek? ya pada dasarnya sebenarnya kayak Oh, gitu, oke. cuma tinggal latihan aja Oke, sebenarnya. coba. Gini kan? Iya. Gini. Ke sini. Betul. Iya. Iya. Nah, ini tuh bisa dibilang jadi teknik yang buat pemula kah? Dasar. Biasanya iya. Jadi kalau untuk pemula, untuk dia beradaptasi dengan kartu yang masih terlalu licin, kan nggak langsung bisa dia nge-handle itu gitu. Biasanya memulainya dia lewat fanning dulu gitu. Karena nanti ketika udah sering dipakai, kartu itu udah nggak selicin waktu dibuka, waktu baru dibuka gitu. Jadi akhirnya ini. Nah lanjutnya bisa cutting ya. Susah nggak Sri tadi? Ini kan jelek ya kelihatan. Terus yang kedua adalah move yang jadi dasar dari hampir semua move cutting, yaitu motong kartu tapi satu tangan.
namanya Gimana Charlier card. Dari tadi tangannya di sini, Gini. ya kelingkingnya di bawah, terus kita ambil setengah pakai jempol naik ke atas. Ya. Terus pada konsepnya adalah membuat kartu yang di bawah naik ke atas. Oh, gimana? Berputar posisi, yaitu didorong dengan jari telunjuk bawah gitu. Deg-degan Nah, Nah. Ya kayak gitu hampir. iya. Ya. Lagi. Keren. Gini. Join. Diangkat dulu Kartunya derajatnya, diangkat pakai baik. jempol, Heeh. yang bawah didorong pakai gini. telunjuk. Tuh. Coba. Tapi emang harus latihan ya. Ya, betul. Agak susah. Aku bagian menyemangati aja kayaknya. nih. Ini tuh Oke. berapa lama seseorang bisa sampai mahir gitu atau beda-beda sih sebetulnya tergantung kemampuan orang. Ya beda-beda ya. Beda-beda. Karena sebetulnya kalau misalkan kita yang mulainya dari magic atau sulap ya, kita kan udah sekaligus terbiasa megang kartunya saat kita belajar sulap. Jadi mungkin pas kita transisi ke cardistry itu nggak terlalu lama. Cuma kalau misalkan kita yang baru belum belajar sulap dan baru mau langsung cardistry atau card flourish itu mungkin agak lama sih. Jadi memang tergantung orang-orang beda-beda. Ini kan tadi kalau tampilnya kan berempat tapi tekniknya dilakuin sendiri-sendiri. Tapi bisa nggak sih kayak collab misalnya lempar ke sana, lempar ke sini gitu. Bisa. Jadi udah Nah, ya, latihan. tapi itu coba kayak mau. Banyak magic ya di sini. Ya. Oke. Sebenarnya dasarnya adalah yang mau dicoba adalah biasanya menerbangkan satu kartu, tapi yang melempar kan satu orang ya. Tapi mau coba saya yang lempar, dia Yang nangkap. tangkep. Oke. Ini asas kepercayaan ya. Oke. Lagi. Atau sebaliknya. Coba ya. Nah, aku sebaiknya. Wes. Apa Pak, kita manusia? Ya, gitulah kira-kira ya. Ya. Oh, oke. Banyak angin di sini Kalau soalnya. kayak gitu ya. Iya. Nah, kalau kompetisi kan tadi kayak misalnya yang di Tokyo, itu ada penilaiannya dong pasti. Nah, apa sih yang jadi Dinilai. apa namanya? Parameter penilaiannya apa aja? Kalau kompetisi itu biasanya dari awal udah di state parameter-parameternya. Jadi kalau misalkan kemarin di Tokyo itu mereka lebih ke tadi itu inovasi secara sinematografi. Tapi kadang beberapa biasanya itu yang menjadi membuat kompetisinya itu brand-brand kartu itu sendiri. Nah itu biasanya mereka lebih ke kompleksitas dari move itu sendiri, kemudian juga originalitas dari Tekniknya. gerakan-gerakannya itu sendiri. Ini baru lagi nih ditumpuk-tumpuk nih. Oh iya, tapi berarti kalian juga menciptakan gerakan sendiri? Iya. Betul. Apa coba yang signature dari Indo? Ya, signature-nya oke. Hard artist. Tiap Salah orang satu. juga beda sih ya. Kalau Kita masing-masing punya signature. Mak. Oke, boleh. Satu-satu mungkin dikasih Ya, lihat. Oke. Mas Hendra dulu deh. Dari saya sendiri ya. Coy. Bentar. Mana lah itu? Ngeliatnya aja kita nge-lag ya. Iya. Oh, oke. Nah, oke, Mas Sultan. Oke, lebih ke ini aja sih. Baik. Semakin pusing Manzur. seperti hipnotis ya rasanya. kalau saya dulu pernah bikin kayak display yang seperti ini Display? doang. Nah, terus dia kan karena kan tujuan kita emang ke kamera gitu kan. Jadi ngemasnya emang mesti agak dramatis, terus ada musik, ada editing dibantu kayak gitu, terus nanti baru bisa di closer biasanya seperti itu. Oke. Fit, biasanya gimana tuh, Fit? Kalau yang saya buat itu pada dasarnya kombinasi antara cutting, jadi memotong dengan display, yaitu nunjukin bentuk kartu. Yang pengen dibuat konsepnya adalah bentuk X. Lalu dari bentuk X ini dibentuk box, kotak. Jadi itu yang saya coba ciptakan. Oh, luar biasa. Ya. Nah, Kepikiran, iya mana inspirasinya? Pernah mengadopsi yang sudah ada tekniknya atau gitu? Ya kebanyakan adaptasi sih, karena sebenarnya dari awal ada cardistry kan setiap cardist bisa bikin move sendiri gitu. Sampai sekarang udah bertahun-tahun, mungkin udah ada ribuan bahkan puluhan ribu move yang ada di dunia gitu. Jadi banyak yang akhirnya bikin variasi dari move yang udah ada atau mengadaptasi move yang udah ada terus dikombinasikan dan dimodifikasi gitu. Oke, nah tadi setelah ke Tokyo ada kegiatan lagi kah atau lomba-lomba yang mau diikutin dalam waktu dekat?
Dalam waktu dekat sebenarnya nggak dekat-dekat banget ya. Maksudnya kalau ini planning kita ke depannya gitu memang. Jadi sebelum pandemi kita sendiri tuh udah pernah bikin semacam convention tapi skalanya nasional gitu di Indonesia. Kita nyebutnya NCD, National Cardistry Day. Jadi goalsnya adalah kita pengen ngumpulin teman-teman yang emang suka sama cardistry dari seluruh Indonesia. Yuk kita ngumpul kayak gathering nasional lah. Kita ngumpul di satu tempat. Seharian ini lu kenalan nih sama teman-teman dari seluruh Indonesia, lu mau sharing apa, ayo kita sharing gitu. Jadi kayak emang gathering nasional gitu dan emang sifatnya sharing gitu. Dan apa namanya, sejak pandemi itu belum kejadian lagi nih gitu, belum berkesempatan lagi gitu. Kalau dulu pengennya malah kalau bisa tiap tahun kita adainnya di kota yang berbeda nih gitu. Dan kebetulan memang dari awal kita ngadain baru 2 kali ya. Jakarta itu belum gitu. Jadi kalau punya cita-cita gitu pengennya tuh tahun ini kalau emang ya teman-temannya masih antusias pengen banget bisa ngadain National Cardistry Day lagi gitu di 2025 ini. Nah, untuk teman-teman di rumah pemirsa Kompas TV yang mungkin tertarik, kira-kira bisa ngepoin sosial medianya di mana atau kalau mau gabung gimana caranya? Sebenarnya kita open ya, maksudnya nggak ada istilah, oh saya mau bergabung, terus minggu depan saya mau keluar, saya berhenti aja gitu, enggak. Lebih ke kayak selama teman-teman masih punya minat dengan cardistry dan pengen interact sama teman-teman yang emang menggeluti cardistry udah lama, bisa ke Instagramnya Indocardist gitu. Karena di Instagramnya Indocardist itu jadi sarana kita buat nge-feature kalau memang ada karya teman-teman yang dari seluruh Indonesia, dari mana aja gitu, yang emang menurut kita layak. Kayak nih lu pada lihat gitu, kayak teman-teman pada lihat nih ada yang bisa gini, si A dari kota mana gitu. Karena kalau kita apa namanya lihat kan dari sosial media gitu ya, banyak banget yang dari jauh gitu, dari kota, bahkan dia sendiri belum tentu punya temen untuk bisa sharing gitu. Oke, kalau mau datang langsung di Jakarta kemana? Kalau di Jakarta balik lagi sih, kita biasanya announce di sosial media gitu. Kalau misalnya lagi kumpul di mana gitu? Iya, kayak misalnya minggu depan Jakarta bakal ada gathering di mana gitu, misalnya kayak di Senayan atau di mana. Nanti biasanya ada teman-teman dari regional lain juga. Surabaya misalnya tanggal sekian akan ada kita kumpul di mana. Jogja, Bandung kayak gitu ada. Oke. Nah, ini artinya yang mau ngepoin, yang pengen gabung bisa langsung kepoin sosial medianya aja untuk Indocardist. Indocardist di Instagram ya? Ya, Instagram. Oke, terima kasih kakak-kakak dari Artis gabung di Sapa Indonesia akhir pekan. Saya Asri Gunawan. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.